ikan sekecil gini mahal, bisa sampai jutaan. Kenapa ya? Hai Indonesia, bertemu lagi dengan saya Ray dalam channel Gapi Indonesia. Buat kalian yang baru mampir ke channel ini dan kalian bertanya, ini channel tentang apa sih? Di channel ini saya sering ngebongkar tentang rahasia-rahasia dalam dunia gapi dan bisnis. Banyak seller yang membenci saya dan banyak buyer yang mendukung saya. Yang jelas, saya tidak berpihak kemanapun. Hari ini, saya akan ngebahas atau saya akan membawakan sebuah tema yang banyak kalian tanyakan, yaitu tentang, Bang, bagaimana sih gapi yang dibilang kualitas kontes? Bang, gimana sih ikan yang dari kecil itu punya bibit juara? Atau Bang, gimana sih ikan ciri-ciri ikan yang bagus? Atau Bang, gimana sih ikan yang mahal? Nah, hari ini saya akan menjawab pertanyaan kalian semua dengan seekor ikan yang saya belum tahu akan saya jual atau tidak, tapi artinya ikan ini sangat mahal atau sangat bernilai mahal. Kenapa dia bernilai mahal? Karena ini adalah ikan dengan kualitas kontes. Kok kecil? Ya memang ini kecil. Kalian tahu kan di kontes itu ada yang namanya kelas juvenil. Nah, kalian juga pasti penasaran kan, kok yang ikut di kelas juvenil tuh bisa sampai 100-an, bisa bahkan sampai 200-an. Karena banyak orang yang tidak mengerti bagaimana cara menilai ikan juvenil. Jadi artinya banyak orang yang punya ikan seukuran begini, kemudian mereka ikutkan kontes. Tapi saya akan mencerdaskan kalian semua dengan menjelaskan detail kenapa ikan ini bisa bernilai mahal. Yang pertama, ikan ini adalah ikan calon juara. Jadi kalau kalian ada rencana mengikuti sebuah kontes, bawalah ikan ini, dan saya tidak akan menjamin juara atau tidak, tapi yang jelas kalian akan dilirik juri. Kenapa? Ikan ini punya spesial. Spesialnya di mana adalah di ekornya. Buat kalian yang tidak tahu bagaimana sih menilai ikan juvenil, karena kan ada banyak banget tuh, ada 200-an, tapi kok yang menang cuma 3, cuma 5. Karena sebenarnya juri itu tahu, dari ikan juvenil yang paling sulit didapatkan itu adalah deltanya. Jadi kalau kalian lihat delta dari ikan ini, oke, sebelum masuk ke sana ya, saya mau tanya dulu kepada kalian tahu nggak sih ini jenis apa? Jadi ikan ini, kadang kan kalau ikan masih kecil gitu kan susah dilihat gitu ya. Tapi ikan ini berjenis topas. Kenapa saya tidak sebut blue sky atau sky blue? Karena saya sebenarnya tidak tahu mana yang benar. Jadi buat kalian yang tahu yang benar itu adalah blue sky atau sky blue, tolong komentar di bawah dan kasih penjelasan kenapa nama itu yang sebenarnya benar. Saya akan lanjut baru ke kenapa tentang ekor ini istimewa, yaitu adalah saya sering bicara tentang delta ya. Jadi delta itu yang mungkin mudah sekali dijelaskan adalah soal sudutnya 90 derajat. Sampai di sana selesai. Tapi yang kalian mungkin tidak paham dari video-video saya sebelumnya itu adalah tentang yang saya pernah bilang tentang sudut. Jadi sudut di sini maksudnya adalah kita bisa lihat ikan ini memiliki dua sudut ya. Jadi kan gini nih ekornya nih. Kan dua sudut nih, ada sudut atas dan sudut bawah. Semakin tajam sudutnya, itu namanya deltanya semakin keras. Itu bahasa saya sih, nggak tahu kalau bahasa sebenarnya. Jadi saya bilang ini delta keras. Nih ya, kita lihat delta kerasnya. Nah, jadi kita bisa lihat delta kerasnya itu adalah sudutnya itu tajam. Dan itu langka, atau langka itu dibilang jarang sekali ikan juvenil memiliki sudut setajam ini. Nah itu, jadi dia punya sudut atas dan bawah itu sangat lancip. Dan untuk penilaian berikutnya adalah, nah ini, untuk ikan juvenil, berbeda dengan ikan dewasa atau kelas reguler, dia punya penilaian tubuh dengan ekor, itu harus perbandingan 2:1. Tubuhnya 2, ekornya 1. Dan kalau kita lihat, panjang ekornya dengan panjang tubuhnya, ini sempurna 2:1. Kriteria berikutnya adalah di formnya ya. Formnya itu ada catatan khusus juga, dan saya sudah pernah bicara di channel, di konten saya sebelumnya, tentang dorsalnya. Jadi namanya ikan juvenil, ujung dari dorsal itu tidak boleh melebihi dari pangkal ekor. Jadi buat kalian yang sudah nonton pasti kalian sudah cerdas kan sekarang. Dan berikutnya adalah performnya. Ikan ini tuh sebenarnya bagus loh, tapi ini mungkin perform saat ini dia karena kedinginan ya. Ruangan saya ini sangat dingin. Dan berhubung dia berwarna biru, saya juga jadi pengen yang seger-seger gitu. Saya ada pesan dari, bukan sponsor, tapi saya suka minum Hydro Coco. Kenapa kok saya harus minum Hydro Coco sekarang? Karena saya berharap seharusnya ada brand-brand kopi mungkin yang kalian jualan kopi, kalian bisa endorse kepada saya. Dan saya rasa banyak subscriber saya, banyak penonton dari channel ini, pasti mereka pecinta kopi. Jadi kalian bisa bayangkan kalau saya minumnya kopi,
produk kalian seketika akan melesat seperti channel ini. Lupakan sudah Hidrokoko karena ini hanya bukan sponsor ya. Jadi buat kalian yang punya produk kopi, mungkin setelah tayangan ini kalian bisa menghubungi saya untuk menawarkan produk kalian. Lanjut kembali ke topik. Oke, soal warna ya. Kira-kira dia masuk kelas apa nih? Kan dia jenisnya topas, dia albino. Dan kemudian juvenil itu bisa kelasnya nggak banyak. Paling banyak yang saya tahu ya itu ada 3. Juvenil solid, juvenil corak, dan juvenil HB, atau bisa dibilang juga bicolor. Tapi jarang sekali orang yang mengadakan kontes itu bilang bicolor. Sebenarnya yang paling benar adalah juvenil bicolor. Artinya semua ikan yang memiliki 2 warna dia bisa masuk ke kelas juvenil bicolor. Ikan ini masuk ke dalam kelas juvenil bicolor, artinya ada penilaian tentang bicolor itu sendiri. Nah, berhubung bicolor itu artinya 2 warna, jadi artinya kalau dia adalah topas itu kan 2 warnanya kan, karena dia badannya kuning, ekornya biru, berarti kan kuning dan biru ya. Apa sih yang dinilai? Yang pertama adalah kesolidan dari warnanya. Kesolidan adalah artinya birunya itu tidak ada warna lain atau tidak ada bercak putih, bercak kuning, dan birunya itu rata. Dan berikutnya adalah warna tubuhnya. Nah, warna tubuhnya kan dia kuning nih, otomatis kan setengah badannya biru. Birunya itu tidak boleh sampai ke depan kepala, jadi dia harus setengah. Makanya kan ada yang namanya kelas half HB ya, half black. Tapi berhubung dia albino, jadi dia bukan black. Tapi yang jelas adalah half itu artinya setengah. Jadi artinya warna biru itu harus persis di setengah badan. Kalau saya lihat ini setengah badannya itu adalah di perut, ujung perut belakang. Nah itu bisa kita bilang setengah badan. Tapi balik lagi dari yang dinilai pertama perbandingan tubuh dan ekor 2:1, terus kemudian formnya delta atau tidak, terus kemudian warnanya, dan ada terakhir adalah performnya. Performnya itu adalah, makanya ikan itu sebenarnya lincah, mungkin karena dia kedinginan dia jadi sedikit menggigil gitu kalau saya lihat sih ya, tapi nggak tahu dia aslinya kedinginan atau tidak. Dari keempat poin tersebut, yang paling besar nilainya itu adalah di form ekor. Itu dia kenapa saya bilang ikan ini berharga mahal, karena ketika ada kontes di waktu-waktu mendatang dan kalian bawa ikan ini, semoga saja tidak ada musuh yang lebih baik dari ikan ini. Mungkin segitu saja konten kali ini, karena saya juga sudah mengeluarkan banyak ilmu, dan juga mungkin setelah konten ini banyak pedagang yang makin kelabakan karena dia bilang mungkin ikan saya kontes quality kontes, show quality, tapi ternyata sudutnya aja nggak ada. Atau mungkin ikan saya ini mahal karena bisa ikut kontes, menang atau enggak kita nggak tahu. Tapi setelah video ini, saya yakin semua subscriber saya minum Hidrokoko. Oh, salah ya. Berkurang dong. Jangan berkurang. Dibilang jangan berkurang. Saya yakin semua subscriber saya menjadi cerdas. Maju terus, Indonesia.